Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah meskipun kita tidak dapat nikmat dari Allah berupa nikmat yang besar, yang banyak, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Sejatinya yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang dia adalah orang fasik yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Kemudian dia menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya hampir setiap hari maksiat. Tapi mengapa nikmat saya tetap Allah berikan kepada saya? Rizki saya biasa-biasa saja. Pangkat saya alhamdulillah." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Ya sahabat, perlu kau ketahui bahwa ada salah satu nikmat rizki yang dicabut oleh Allah dari dirimu. Apa itu ya Rasulullah? Ketika engkau bisa bangun malam dan berbicara dengan Allah, munajat dengan Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Tapi ketika malam engkau tidak sholat, tidak membaca Al-Quran," kata Rasulullah, "itulah adalah azab atau hukuman Allah, dan Allah tidak mau berbicara dan komunikasi dengan engkau." Sehingga para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bangun malam adalah bagian dari nikmat. Bagaimana kita berdiskusi, berkomunikasi dengan Allah atas semua masalah yang kita hadapi di dunia. Sehingga jangan berbahagia ketika kita melakukan maksiat, tapi Allah melulu istidrot, memberikan sesuatu yang sebanyak-banyaknya kepada kita, tapi Allah menghukum dengan tidak mau berkomunikasi dengan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan khutbah yang sebelumnya, bahwa hari ini adalah ada sebuah kelangkaan yang mungkin selama ini orang tua kita ajarkan, mbah-mbah kita ajarkan kepada kita, bagaimana beliau selalu istiqomah membaca Al-Quran. Tapi hari ini sulit kita untuk membaca Al-Quran. Satu lembar pun kita hampir tidak pernah memegang Al-Quran, apalagi membaca satu juz satu minggu atau satu bulan. Sehingga para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah nikmat yang Allah putus dari kita, bahwa kita tidak mau memegang Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Dalam hadis dikatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong li ashabi, bagi orang yang membacanya. Tidak hanya syafi'an lil qiyamah, yaumil qiyamah, tapi Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya di dunia. Ada sebuah cerita, ada salah satu atau dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah ini sering membaca sebuah ayat Al-Isra ayat 7.
In ahsantum li anfusikum wa in asa'a falaha. Kalau diartikan bahwa in ahsantum ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ahsantum maka kembali kepada kita. Ini nas Al-Qur'an. In ahsantum li anfusikum, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita di anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Ketika kita berbuat jelek kepada orang lain, falaha, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Terbukti bahwa orang yang ahli Quran, meskipun membaca setiap hari satu lembar, ada dua sahabat Rasulullah punya tetangga orang perempuan Yahudi, dan dia tidak suka dengan bacaan dua sahabat ini. Dia istiqomah membaca Al-Quran, kemudian suatu saat ingin orang Yahudi ini meracuni kedua sahabat Nabi ini. Dibuatlah racun, kemudian ketika dua sahabat ini mau berpergian jauh, racun ini dimasukkan dalam minuman, kemudian diberikan kepada sahabat. Orang perempuan Yahudi ini mengatakan kepada dua sahabat Rasulullah, ya sahabat, bawalah bekal minuman ini nanti di jalan. Ketika kau haus, minumlah bersama-sama. Tanpa ada curiga, tanpa seudon apapun, air minum ini dibawa. Kemudian di pertengahan ternyata ada dua orang yang dia dari bepergian jauh karena gurun pasir sangat panas sekali. Kemudian air ini diberikan kepada dua orang ini yang habis dari perjalanan jauh, karena kelihatan oleh sahabat Nabi ini dia sangat haus, sehingga air ini diberikan kepada dua orang. Ternyata dua orang ini meminum air yang diberikan oleh orang perempuan Yahudi tadi. Singkat kata, dia minum, kemudian keduanya meninggal. Ketika meninggal, sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW bahwa ada dua orang yang habis bepergian, kemudian dia meninggal keduanya. Diselidiki dan ternyata dibawalah dua jenazah ini ke hadapan Rasulullah SAW. Ditanya siapa yang memberi racun karena kelihatan berbusa, kemudian diselidiki ternyata ada dua sahabat Rasulullah yang memberikan air. Singkat kata, kemudian dua sahabat ini oleh Rasulullah ditanyakan, dapat dari mana kau air minum yang kau bawakan ini dan diberikan kepada dua orang yang hari ini meninggal di depan saya, kata Rasulullah. Saya diberi oleh seorang perempuan, orang tetangga saya. Coba panggil ke sini. Kemudian dipanggillah oleh para sahabat perempuan ini, orang Yahudi ini. Kemudian dia menjerit nangis. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata kedua orang yang meninggal itu adalah anak ibu orang Yahudi ini. Bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bahwa ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan kembali kepada kita. Wa in asa'ha, ketika berbuat jelek, maka perbuatan jelek kita akan kembali kepada kita. Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitab Tahfatul Ikhwan, beliau mengatakan bahwa aqdun nas aktaru tilawatul Quran, bahwa manusia yang paling menghamba, kata Syekh Nawawi Al-Bantan, adalah orang yang sering atau banyak aktaru, banyak tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Kemudian dari Rawahul Baihaqi dikatakan bahwa afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran, bahwa paling utamanya ibadah seorang hamba adalah membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, api sudah merajalela yang selalu tidak lepas dari tangan kita, sehingga Al-Quran harus kita sisihkan. Kecuali di dalam api ada Al-Quran, baru kita bisa membukanya. Tapi jarang orang hari ini untuk membaca Al-Quran atau membuka Al-Quran.
Ini renungan bagi kita semua. Hadis Abu Dawud, Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu seperti buah yang wangi dan manis, kata Rasulullah. Kalau buah manis dan wangi itu enak rasanya. Begitu juga orang yang ahlul Quran. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, bila digambarkan seperti buah, kata Rasulullah, dia rasanya manis namun tidak wangi. Ini orang mukmin ketika kita tidak membaca Al-Quran, rasanya manis kita, tapi tidak wangi. Kalau orang fasik, kata Rasulullah, fasik itu adalah orang yang meninggalkan perintah Allah, suka baca Al-Quran. Dia itu suka baca Al-Quran, seperti buah aromanya wangi tapi rasanya pahit. Itu orang yang fasik. Tapi ketika orang mukmin yang baca Al-Quran, seperti kita hari ini husnudzon saja bahwa sering membaca Al-Quran, maka seperti buah yang wangi dan manis. Marilah para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada kesempatan atau lebih istiqomah menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran satu makrot saja atau satu halaman, itu adalah kita tergolong orang yang kata Rasulullah itu buah yang manis dan harum. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah marbu bi amri badafi bi nafsihi wa tanadi malaikati qudusihi wa qala ta'ala wa lam yasir qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma radha 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadamu bil haqqi wa kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sikatil muttabi'in al asyadil kiram wa sa'ir ashabi nadika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li haqqin minhum fi ulukina ulama wa najina bi min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa alikalmata ila yaumiddin. Allahumma inna fi durina waslih ulata umurina waj'al lahum wilayatan fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal bihan wa su'al fitani ma hadara minha wa ma qadar. Baladina Indonesia hada khassa wa sa'ir biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dhikrul 'azza wa jalla akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.